Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam. Kali ini adalah edisi yang ke-11. Yang kita kupas adalah kriteria menyembah. Tentang ini, semua orang mengaku menyembah, ada yang disembah, tetapi kita ilmiahkan apa itu menyembah, siapa yang disembah, dan bagaimana teknis menyembah, termasuk juga parameter menyembah, variabel menyembah. Secara logika, menyembah dan disembah itu mestinya berhubungan. Dan seorang yang menyembah mestinya memberikan haknya kepada yang disembah itu melebihi apa yang menjadi haknya, artinya memberikan hak yang lebih tinggi, lebih agung, lebih berkualitas kepada yang disembah. Kalau misalkan investasi saham gitu ya, yang disembah tentunya minimal menguasai saham 51% dan yang menyembah adalah minimal 49%. Itu minim. Artinya orientasi kepada yang disembah itu mestinya lebih tinggi, lebih dihormati sebagai tujuan, sebagai alasan, sebagai kecintaan, sebagai kebaktian, pengabdian, dan sebagainya, yang orientasinya tadi adalah untuk yang disembah. Apa prakteknya dalam teknikal daripada menyembah dan disembah? Kebanyakan orang, mindset orang, persembahan ini analognya disebut ibadah, padahal belum tentu itu. Maka praktek menyembah adalah berupa sholat ataupun doa-doa dan sebagainya. Padahal endingnya nanti nggak harus berupa sholat saja. Ending daripada menyembah adalah totalitas sang penyembah berbakti kepada yang disembah. Di mana ayatnya itu? Inna sholati wa nusuki wa mamati wa mahyaya. Sholatku, hidupku, seluruhnya aku baktikan kepadamu. Artinya antara 49% dan 51% itu minimal. Sedangkan apa yang dibaktikan dalam prakteknya, itulah yang ketika kita urai, ternyata banyak manusia yang belum punya sesembahan. Mana buktinya? Tentunya pengorbanan, pengabdian, dan kebaktian itu ada wujud nyatanya, yaitu dengan harta, pikiran, waktu, dan tenaga. Itu patokan dasar. Apakah hartamu telah kau baktikan kepada yang kau sembah melebihi dirimu, yaitu minimal 51% untuk dia dan 49% untuk kamu. Itu minimal. Apakah waktumu juga telah kau persembahkan 51% untuk dia dan 49%-nya untuk kamu. Tenagamu, pikiranmu. Demikianlah standar minimum daripada menyembah dan disembah. Sedangkan yang disembah pun engkau pun harus tahu ada kiblatnya. Jadi kita nggak menyembah angan-angan. Baktimu kemana titik fokusnya? Ibarat menembak, kalau nggak ada titik sasarannya, nggak mungkin kau bisa kena apa yang kau tuju. Nembak kucing, oh ada wujud kucingnya. Nembak sapi, oh ada sapinya. Nembak burung, ada burungnya. Lah kalau engkau mengaku menyembah Allah, kemana arah pandanganmu atau baktimu atau pengabdianmu? Kepada siapa yang kau hadapkan itu? Wajahmu menghadap kemana? Baktimu menghadap kemana? Inilah jika kita urai, ternyata banyak manusia yang mengaku beriman, yang mengaku telah beribadah, ternyata belum punya sesembahan
dan belum bisa menyembah. Tadi syarat menyembah adalah minimal 49% untuk kamu, dan lebih besar lagi adalah untuk yang kau sembah. Dan syarat yang kau sembah itu pun mesti ada tujuannya, menghadapmu kemana. Inilah makanya di rukun Islam, di awal rukun Islam pertama kita diterangkan tentang wujud Allah. Mesti ada yang kau saksikan. Itulah titik fokus dalam engkau menyembah. Nah, kalau engkau menyembah tapi nggak tahu menghadap kemana, pasti sesat. Tuhanmu pun nggak tahu, dan baktimu seperti apa pun nggak tahu. Dan ternyata kalau kita urai secara matematika, apakah waktumu telah minimal memenuhi standar 51% untuk yang kau sembah? Tidak. Nyatanya dari 100% waktumu, engkau lebih banyak ngurusi urusanmu sendiri dan urusan apa-apa yang di sekitarmu, orang yang kau cintai, tanggunganmu dan sebagainya. Tuhanmu? Enggak. Tuhanmu aja nggak tahu. Baktimu kemana pun nggak tahu. Ternyata kalau dihitung secara matematika, waktumu yang kau baktikan untuk Tuhan, dalam tanda petik, yang Tuhan yang nggak tahu, yang nggak kau tahu itu masih tidak lebih dari 2%. Itu kias. Sedangkan yang telah berabdi, misalkan mengaku telah sholat dan sebagainya, berapa persen waktumu yang kau baktikan untuk Tuhanmu? Misalkan sholatmu selama 5 menit atau 6 menit lah, dikalikan 5, taruhlah 30 menit, dibandingkan 3.600 menit per harimu, berapa persen? Itu pun 6 menit waktu yang spesial. Berapa detik itu di antara 66 menit itu? Nyatanya engkau sholat pun banyak ngelamun loh. Tujuanmu nggak tahu, hanya rutinitas, hanya merasa ada kewajiban, hanya rasanya menggugurkan kewajiban, hanya seolah-olah mindset itulah yang dilakukan oleh orang Islam. Nah, ini makanya. Demikian juga dengan pikiranmu, tenagamu. Berapa persen kau pikirkan bakti pada Allah Ta'ala? Wong Allahnya aja nggak tahu. Ini dia, ternyata banyak orang Islam yang ternyata sesembahannya pun tidak tahu, dan technical standar minimum daripada syarat menyembah pun juga tidak memenuhi syarat. Nah, padahal coba kita pikir ya, jujur saja, contohnya ya, saat kita gajian, contohnya taruhlah dapat UMR sekian lah, sekian juta lah, yang kau pikirkan apa dengan uang itu? 1, bisa jadi hutangmu. 2, dapurmu. 3, nyenengin anak istrimu. Kemudian mau beli ini beli itu. Tuhanmu mikir aja enggak? Baktimu kemana? Menghadapmu kemana? Kurbanmu kemana? Itu aja enggak pernah kepikir. Demikian juga waktu baktimu, tenagamu, pikiranmu, enggak ada yang kau baktikan kepada siapapun, kau enggak tahu. Tuhan yang mana? Allah yang mana kau sembah itu? Makanya mesti ada wujud menghadapmu, mesti ada wujud yang kau bersembah bakti kepada tujuan itu, titik fokus itu. Ternyata di An-Nas, surat An-Nas disebut 3 kalimat yang sangat mendasar, yaitu Tuhannya manusia, Rajanya manusia, dan sesembahannya manusia. Ternyata wujudnya manusia, yaitu Allah yang mewujud sebagai manusia. Maka ketika kau telah ketemu orang itu, baktimu mesti kearahkan situ. Hidupmu, orientasi hidupmu, alasanmu, cintamu, baktimu, pengabdianmu mesti lewat orang itu yang kau niatkan kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada orang itu. Sama seperti kita disyariatkan sholatmu menghadap Ka'bah. Apakah menyembah Ka'bah? Tidak. Menghadap saja, tapi menyembahnya kepada Allah Ta'ala, kan gitu. Demikian juga mesti ada kiblatmu dalam berbakti, berabdi, berkorban, berjuang, alasan, orientasi, dan sebagainya. Sementara kenyataannya umat akhir zaman telah diingatkan oleh Nabi, nanti umat akhir zaman itu adalah orang yang sangat cinta dengan dunia, sangat senang, suka dengan kesenangan, dan takut susah, takut mati, takut menderita. Maka mereka berpegang akan dunia seolah-olah selama-lamanya. Ya, inilah gambaran kita sekarang ini.
Allah yang disembah pun nggak